Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok G dengan ide bisnis Masakin ingin mempresentasikan bisnis plan kami. Next. Sebelum kami mempresentasikan bisnis plan kami ingin memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama dari saya sendiri yaitu Ifat Ahmad Bayhaqi. Dengan saya Hilmi Pagipari. Saya Sania Nafisa. Saya Sri Ayu Amalia. Saya Davina Setiawan. Saya Aldo Syafrio. Next. Yang pertama yaitu business profile. Next. Oke. Overview of industry environment atau sektor yang kami pilih dan alasannya yaitu sektor yang kami pilih adalah sektor kuliner digital. Kenapa kita memilih ini? Karena kita terinspirasi dari aplikasi Yummy, yaitu salah satu aplikasi yang membantu masyarakat belajar serta meningkatkan keahlian memasak. Dan digabungkan dengan aplikasi Gojek, yaitu layanan pesan antar. Alasan kami mengambil sektor kuliner adalah karena dari survei Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pembelian bahan makanan meningkat tajam sampai dengan 51%, yang mengindikasikan masyarakat tidak lagi membeli makanan dari luar atau sudah mulai memasak sendiri. Next. Selanjutnya ada customer profile, yaitu target pelanggan. Target pelanggan yang kami incar itu adalah kalangan remaja hingga orang dewasa. Setiap pelanggan memiliki tujuan yang berbeda dalam menggunakan aplikasi kami. Bagi kalangan remaja atau milenial, dapat mencari resep makanan yang sedang tren, sedangkan bagi ibu rumah tangga atau dewasa bisa mencari resep makanan rumahan yang bervariasi sesuai dengan bahan yang tersedia. Next. Adapun produk yang kami tawarkan adalah sebuah aplikasi yang menyediakan berbagai resep memasak, tutorial memasak, beserta kandungan gizi yang terdapat pada resep tersebut. Kami pun menyediakan jasa pesan antar bahan makanan untuk pelanggan yang kekurangan bahan masakan yang dibutuhkan untuk memasak suatu resep masakan. Jadi mereka tidak perlu keluar rumah untuk melakukan hal tersebut. Next. Value added dari aplikasi kami adalah kami menyediakan pesan antar bahan masakan atau layanan pesan antar. Terus yang kedua, kita memiliki fitur menghitung kalori kandungan gizi pada masakan atau pada makanan. Next. Selanjutnya ada the market. Next. Ada target customer. Target customer pada aplikasi kami yaitu kaum milenial dan orang dewasa sekitar umur 25 tahun ke atas. Kenapa kami memilih target customer kaum milenial? Karena menurut kami kalangan milenial itu lebih banyak yang mempunyai minat untuk memasak dibanding yang tidak, dan juga memiliki banyak waktu untuk bereksperimen terhadap resep masakan. Untuk orang dewasa, menurut kami lebih dominan untuk memasak di dalam suatu keluarga adalah orang dewasa. Oleh karena itu, kami memberi kesempatan bagi orang dewasa untuk mencoba beberapa varian masakan yang mungkin belum pernah mereka coba. Next. Selanjutnya ada market size. Pada aplikasi Masakin kami mengestimasikan jangkauan ke seluruh Indonesia.
karena market size sendiri ialah pengukuran jumlah pengguna suatu produk di mana dilakukan perhitungan terkait dengan jumlah pembeli dan jumlah penjual di suatu pasar. Yang ini akan memungkinkan bagi kami untuk mengetahui seberapa banyak jumlah customer yang mendownload aplikasi kami atau menggunakannya. Next. Selanjutnya ada kompetitor. Kompetitor yaitu adalah aplikasi yang sama seperti aplikasi kami, yaitu ada Resep Koki, Yummy App, Cookpad, Masak Apa App, dan Resepedia. Kelima produk usaha atau usaha di atas menampilkan masakan dan resep masakan serta bahan-bahan yang dibutuhkan. Next. Selanjutnya itu sales projection. Ini tuh proyeksi penjualan kita selama 5 tahun ke depan. Ada 2 tabel di sini, tabel di atas itu target kita dan tabel di bawah itu pencapaian. Dan di bisnis ini kita ada 4 pemasukan, yaitu dari pertama dari investor, kedua dari iklan, ketiga dari pesanan antar, dan keempat dari akun pro. Di 3 tahun pertama kita kurang mencapai target penjualan kita. Akan tetapi di tahun keempat dan kelima kita mencapai target tersebut. Akan tetapi walaupun di tahun keempat dan kelima kita mencapai target, kita tuh di target akhir kita masih kekurangan kurang lebih 1 miliar. Next. Selanjutnya itu development and production. Next. Development status. Itu memiliki media aplikasi untuk memudahkan customer mengakses aplikasi, lalu kita menyediakan ruang untuk membuat resep bagi para user, lalu kita menyediakan kurir untuk mengantar pesanan user, lalu kita menyediakan resep-resep dari chef-chef ternama. Next. Selanjutnya key partner. Kita tuh bermitra dengan Superindo dan Superindo juga penyedia bahan baku untuk pelayanan pesan antar dari kami. Next. Lalu untuk production proses itu kita menyediakan kantor bekerja, lalu kita membuat website dan aplikasi, lalu kita mencari investor, dan kita membuat bisnis plan. Next. Lalu selanjutnya key activities. Kita tuh menjadi partner di event-event memasak, lalu kita tuh akan mengadakan campaign tiap tahun, dan kita akan mengadakan kelas-kelas memasak selama 2 tahun sekali bersama chef-chef ternama. Next. Untuk expenses and capital requirement seperti data berikut, kita tuh membutuhkan biaya operasional sekitar Rp2.098.013 dan biaya perlengkapan Rp7.750.000. Jadi di awal itu kita membutuhkan sekitar Rp72.848.013. Next. Organization card. General manajernya ada Ifat Ahmad Baihaqi, manajer marketing Sri Ayu Amelia, manajer keuangan Sania Uswah, manajer aplikasi dan web Davin Rehan, manajer produksi Hilmi Rifa Gifari, dan manajer logistik saya sendiri Aldo Syafrio. Next. Selanjutnya personal job desk. Di general manager menyusun visi sekaligus mengkomunikasikannya, menyusun dan mengembangkan strategi perusahaan, membina hubungan baik dengan investor atau mitra-mitra strategis perusahaan, mengatur anggaran perusahaan. Di manajer marketing menyusun menerapkan strategi pemasaran perusahaan, membangun citra perusahaan di mata audiens, memahami konsumen dengan riset. Di manajer produksi, melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, menilai proyek dan sumber daya persyaratan, menentukan standar kontrol kualitas
mengawasi proses produksi, melakukan pemilihan, pemesanan, dan pemeliharaan. Next. Selanjutnya personal job desk 2. Manajer keuangan merencanakan dan memperkirakan aspek-aspek yang ada dalam perusahaan dengan bekerja sama dengan para manajer lainnya. Mengambil keputusan berkaitan tentang investasi. Menghubungkan perusahaan dengan pasar saham agar perusahaan dapat memperdagangkan saham. Manajer logistik merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan pembelian, pergudangan, distribusi, perakiraan, layanan pelanggan atau layanan perencanaan, mengelola personil logistik dan sistem logistik, dan mengarahkan operasi sehari-hari. Di manajer aplikasi dan web, mengamati berbagai perkembangan teknologi dalam industri, memahami sekaligus mengadopsi produksi perkembangan teknologi yang punya pengaruh positif bagi perusahaan. Membangun infrastruktur, pengembangan produk yang canggih. Next. Oke, selanjutnya ada financing. Untuk financing strategi atau rencana keuangan kami, rencananya kami akan membuat kebijakan keuntungan usaha dengan komposisi 50-50, yaitu antara investor dengan pemilik dari profit yang didapatkan. Jika kami mengalami kerugian yang disebabkan di luar kesalahan kami, tentunya akan ditanggung kedua belah pihak. Pengembalian modal setelah dikurangi setengah dari jumlah kerugian yang diderita. Sedangkan jika kerugian disebabkan kelalaian kami, maka kami akan mengembalikan modal usaha secara utuh. Next. Selanjutnya ada cash flow. Untuk cash flow sendiri kami sudah mendiskusikannya dan membuat untuk 5 tahun ke depan. Di sini kita sudah membuat daftar pengeluaran dan pemasukan apa saja yang akan dilakukan oleh aplikasi kami. Nah, untuk pemasukan dan pengeluaran di tahun pertama kami mengalami minus, yaitu kurang lebih minus 2 miliar. Nah, tetapi untuk tahun-tahun selanjutnya kami akan memiliki saldo lebih dari pengeluaran yang kami keluarkan. Next. Oke, selanjutnya ada exit plan, yaitu apabila kami mendapatkan kerugian atau menjadi rugi di dalam perusahaan kami akan melakukan yang pertama ada evaluasi besar-besaran. Lalu ketika itu tidak berhasil untuk menutupi kerugian kami akan melakukan yang kedua, yaitu merger dan akuisisi perusahaan yang bisa berhubungan dengan masa kini. Kalau tidak memenuhi juga, kami akan melakukan IPO atau menjual saham ke publik, tapi dengan memperhatikan valuasi perusahaan. Yang terakhir, jika tidak mencukupi untuk kerugian, kami akan menjual bisnis ke manajer atau karyawan. Selanjutnya ada marketing. Next. Marketing plan, di sini kami membuat ada 6, yaitu yang pertama ada landing page atau form khusus yang berisikan informasi lengkap mengenai produk serta dapat memfollow up leads. Kedua, melakukan demo produk, seperti menawarkan free trial menggunakan produk premium secara gratis dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, karena aplikasi kami adalah membuat dua bagian. Yang pertama yaitu reguler atau yang biasa, sedangkan yang kedua yaitu adalah premium. Nah, dari yang premium ini akan dibuat konten-konten yang premium untuk mendatangkan leads yang berkualitas dan sesuai dengan target consumer. Keempat, ada Google Ads dan sejenisnya untuk mengiklankan produk kami atau event-event yang akan datang.
Kelima, ada memanfaatkan media sosial sebagai tempat promosi produk hingga mempromosikan adanya event yang berlangsung dan lain-lain. Terakhir, ada mengadakannya giveaway, kuis, dan lainnya yang berhadiah. Next. Selanjutnya ada advertising and promotion plan. Yang pertama dilakukan melalui Google Ads, kedua melalui sosial media seperti contoh Instagram yang memposting banyak promosi hingga event-event menarik, serta giveaway atau kuis berhadiah lainnya. Ketiga, adanya referral dengan mendapatkan reward jika berhasil memasangkan kode referral yang diberikan setiap user. Yang terakhir, adanya trial produk yang gratis selama kurun waktu yang ditentukan. Next. Terakhir, ada how I plan to take advantage of competitor weak points. Dalam hal ini yaitu kelemahan yang kami dapatkan di dalam kompetitor yang lain, yaitu mereka tidak menyediakan layanan pesan antar dan kurang mengadakan campaign atau meet bersama chef-chef ternama. Selanjutnya ada mockup app. Mockup app merupakan prarupa aplikasi yang akan digunakan oleh user. Ini merupakan landing page, yaitu laman yang akan muncul ketika aplikasi akan dijalankan. Selanjutnya ada sign in. Untuk sign in atau masuk ke aplikasi Masakin, kami telah menyediakan beberapa opsi pilihan, yaitu dengan email, Facebook, Google, dan Twitter. Selanjutnya ada fitur forgot password. Bagi user yang sudah mempunyai akun, namun lupa password dan bagi user yang sudah punya akun namun lupa password dapat mengembalikan akunnya dengan cara yang pertama menekan fitur forgot password pada laman sign in dan akan dialihkan seperti ke laman di gambar A. Selanjutnya, Anda akan diarahkan untuk memasukkan email yang telah terdaftar dan setelah itu email akan terkirim seperti pada gambar B. Selanjutnya, email yang terkirim adalah link yang akan diarahkan ke gambar C dan pengguna harus membuat password baru. Dan password pun selesai diperbarui. Selanjutnya, sign up. Bagi calon customer yang belum punya akun Masakin dapat membuat akun dengan cara mendaftar dan mengisi beberapa persyaratan yang ada. Kami pun menyediakan beberapa opsi lain untuk mendaftar, yaitu dengan Facebook, Google, dan Twitter. Selanjutnya homepage. Setelah login atau masuk, ini merupakan tampilan yang akan muncul. Halaman ini memiliki beberapa fitur seperti trending, search, for you, country, shop, dan official account. Dan di situ pun ada taskbar yang berfungsi untuk untuk kembali ke homepage. Dan di sini untuk menuju halaman profile. Yang ini untuk menambah resep baru. Yang ini untuk pergi ke halaman shopping cart. Yang ini untuk ke halaman notifikasi. Selanjutnya ada country page. Country page ini merupakan halaman pengelompokan berdasarkan makanan khas negara tersebut. Country page memiliki fitur search tersendiri untuk mencari negara secara spesifik. Selanjutnya ada fitur shop page. Fitur shop page ini merupakan halaman untuk membeli bahan baku dan memiliki fitur tersendiri. Shoppage pun memiliki fitur Shoppage ini cara kerjanya adalah setelah masuk ke fitur ini, Anda bisa mengklik bahan yang Anda butuhkan dan Anda bisa memilih berapa banyak Anda butuhkannya.
dan selanjutnya akan muncul notifikasi di shopping cart tersebut. Nah, selanjutnya fitur shopping cart. Nah, dan memiliki fitur delivery address, add more product, dan checkout. Nah, di sini ada fitur delivery address. Delivery sini dan change ini untuk mengubah alamat yang akan dituju untuk pembelian bahan baku. Nah, selanjutnya ada add more product. Add more product ini untuk menambah bahan baku yang mungkin belum Anda tambahkan dan akan dialihkan ke fitur shop. Nah, selanjutnya ada fitur checkout. Checkout ini akan mengalihkan Anda ke halaman selanjutnya, yaitu fitur checkout. Fitur checkout ini setelah memilih bahan baku yang akan dibeli dan mengklik checkout, dan Anda akan dialihkan ke halaman checkout. Halaman ini difungsikan untuk melakukan transaksi akhir dan memiliki fitur promo code dan payment method. Promo code ini berfungsi untuk menambahkan diskon untuk barang atau bahan baku yang Anda beli. Untuk payment method adalah berfungsi untuk mengganti metode pembayaran yang akan dilakukan. Selanjutnya ada place order, adalah untuk menyelesaikan transaksi. Selanjutnya, setelah persyaratan yang ada di halaman checkout Anda terpenuhi, Anda akan dialihkan ke halaman ini, yaitu halaman order complete, sebagai tanda bahwa transaksi selesai. Selanjutnya ada fitur food recipe. Setiap mengklik suatu resep di setiap halaman, pengguna akan dialihkan ke halaman ini. Food recipe memiliki fitur video cara memasak resep tersebut, ingredients, by ingredients, nutrition, method, add new recipe, rating dari user lain, rating dari si user sendiri, dan kolom komentar. Ini merupakan fitur rating dari user lain. Ini merupakan fitur rating dari user sendiri. Itu dari kita sendiri, kita bisa menilai berapa baik resep ini. Selanjutnya yang ini adalah ingredients. Ingredients merupakan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat resep tersebut. Selanjutnya ada by ingredients. By ingredients ini adalah fitur untuk membeli bahan baku lagi, dan ketika Anda klik shop ini, Anda akan dialihkan ke fitur shop yang seperti sebelumnya. Selanjutnya ada fitur nutrition. Fitur nutrition ini merupakan fitur yang berisi kandungan gizi atau nutrisi yang terdapat pada resep tersebut. Selanjutnya ada fitur method. Fitur method merupakan step-step pembuatan resep tersebut. Selanjutnya ada fitur add your own recipe to match skin. Intinya fitur ini akan mengalihkan Anda ke fitur add new recipe dan menambahkan resep baru Anda. Selanjutnya ada fitur feedback atau komen. Anda bisa mengomentari beberapa resep seperti itu. Selanjutnya, fitur add new recipe. Fitur add new recipe merupakan halaman untuk membuat atau menambah baru resep secara detail dengan memenuhi persyaratan seperti berikut. Selanjutnya, fitur notification. Fitur notification merupakan halaman yang berisi kode promo dan kode referral. Jadi nanti setiap beberapa minggu mungkin akan muncul
kode promo yang akan tim bagikan kepada user-user. Selanjutnya, fitur profile. Fitur ini merupakan halaman akun pribadi yang berisi data pribadi dan resep yang telah dibagikan. Di sini bisa terlihat ada beberapa resep yang sudah kita upload, follower kita, dan beberapa orang yang kita follow atau following. Di sini pun ada fitur add more recipe dan akan mengalihkan Anda kembali ke fitur add new recipe. Selanjutnya ada fitur edit profile. Nah, di halaman ini Anda bisa mengubah data pribadi akun masakin Anda. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, itu presentasi bisnis plan dengan ide bisnis masakin. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.